Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan sedang kangen tak tertahankan kepadamu. Jadi manusia itu ketika dia kangen tidak bisa dia tahan lagi. Cuman 2 yang bisa dia lakukan untuk mengobati rasa kangennya itu. Yang pertama ketemu, ya. Kalau kemudian tidak bisa ketemu, maka yang dia lakukan adalah curhat. Ketika tidak ada orang yang mau mendengarkan curhatnya, teman, sahabat, saudara terdekat sudah bosan mendengarkan curhatnya, atau memang dia tipe orang yang introvert dan tidak punya teman dekat, sehingga tidak ada tempat untuk curhat. Maka yang akan dia lakukan adalah curhat di media sosial, yang sering saya istilahkan sebagai curhat yang tipis-tipis, ya. Kalau curhat yang betulan tuh dia akan bercerita, saya kangen kepada seseorang. Tetapi kalau curhat yang tipis-tipis, ya, cukup menggambarkan suasana hatinya. Dengan harapan orang yang dia rindukan itu akan mengintip apa yang dia posting. Nah, jadi ada 3 ciri-ciri ketika mantan itu sedang kangen dan dia tidak bisa lagi menahan rasa rindunya, tidak ada tempat untuk curhat kepada orang-orang terdekat sehingga dia curhat di media sosialnya. Yang pertama, tentu curhat kan. Dari tadi kita sudah membahas tentang curhat, maka tandanya yang pertama adalah curhat yang tipis-tipis. Curhat yang tipis-tipis itu bisa jadi misal dia men-share lagu-lagu kenangan yang sering dia dan kita dengarkan saat masih bersama dulu, ya. Atau dia memposting sesuatu, misal posting tentang alam begitu ya, dia memvideokan lingkungan yang dia sedang lewati ya. Misal orang kan nyetir sering tuh sambil merekam videonya. Kemudian diisi itu dengan lagu yang punya kenangan sebagai backsound-nya. Atau dia memposting dirinya, ya dia record begitu video tentang dia lagi nyetir misal. Dan video itu backsound-nya adalah lagu saat masih bersama dengan kita dulu. Nah, itu sebenarnya dia sedang curhat, tapi sangat tipis dan mungkin yang tahu cuman kita. Atau curhat-curhat yang lain ya. Misal menulis postingan ya tentang perpisahan, tentang pengkhianatan, walaupun dia tidak pernah bilang bahwa yang ada di dalam curhat itu adalah dia, tetapi ketika kita membacanya, kita tahu mantan sedang curhat. Yang kedua, dia berusaha untuk mengembalikan suasana seperti saat-saat masih bersama kita dulu. Jadi misal foto profil di media sosialnya, di Facebooknya, di Instagramnya, di WhatsApp-nya. Nah, itu dia menggunakan foto saat masih bersama kita dulu, ya. Jadi pesannya juga sama. Pesannya untuk kita. Kalau yang lain tidak ada orang yang tahu. Tetapi pesannya adalah bahwa dia kangen untuk kembali ke masa-masa seperti dulu. Atau dia memposting sesuatu yang terhubung dengan masa-masa saat masih bersama kita dulu. Apakah postingan-postingan dulu ya ketika sedang piknik ke sebuah tempat, atau postingan sekarang dia sedang berkunjung ke tempat yang paling sering kita dan dia datangi. Dia nonton sendiri di bioskop yang dulu sering kita bersama-sama mendatanginya, kemudian dia posting di media sosialnya. Dia datang ke tempat-tempat piknik yang sering kita dan dia mendatanginya dan dia posting di media sosialnya.
dia belanja di tempat yang paling sering kita dan dia datang belanja, kemudian dia videokan dan dia posting di media sosialnya. Jadi dia berusaha mengembalikan suasananya seperti saat-saat masih bersama kita dulu. Nah, dengan datang ke tempat-tempat yang penuh kenangan tadi, itu juga sedikit bisa mengobati rasa kangennya kepada kita, dan dia mengirimkan pesan melalui postingan itu bahwa dia sedang kangen. Yang ketiga, dia menggunakan semua yang terhubung dengan kita. Misal kita pernah belikan jaket, maka jaket itu paling sering dia gunakan ketika dia memposting foto tentang dia. Ya, kita pernah membelikan jam tangan, maka posenya di fotonya selalu mengangkat jam tangannya agar kelihatan, ya. Kita pernah membelikan baju. Nah, baju itu paling sering dia gunakan ketika dia memposting dirinya di media sosialnya tadi. Nah, jadi selain menggunakan barang-barang yang terhubung dengan kita atau sesuatu yang pernah kita berikan itu bisa mengobati sedikit rasa kangennya, dan itu juga menyampaikan pesan kepada kita bahwa dia sedang kangen kepada orang yang memberikan barang-barang ini, ya. Nah, itu yang bisa terlihat tuh di media sosial. Kalau yang tidak bisa dilihat di media sosial sebenarnya banyak, ya. Seperti contoh, mantan akan menggunakan atau membeli parfum yang biasa kita gunakan dan akan dia gunakan, begitu. Jadi ketika orang menghirup aroma parfum, itu juga cepat tuh akan membangkitkan kenangan. Jadi misal kita papasan nih dengan seseorang yang tidak kita kenal tapi dia pakai parfum yang selalu digunakan oleh seseorang yang sangat kita kenal. Nah, itu kita langsung terhubung tuh dengan memori di masa lalu kita, ya. Jadi banyak hal yang sebenarnya yang dia lakukan di dunia nyata untuk mengobati rasa kangennya itu, tetapi tidak terlihat di media sosial tadi. Nah, jadi paling tidak 3 tanda itu yang menunjukkan bahwa mantan sedang kangen dan dia tidak bisa menahan rasa rindunya tadi. Dan perpisahan itu semakin lama akan membuat orang memang tambah kangen. Kenapa demikian? Karena seiring dengan perpisahan tadi, kenangan-kenangan yang buruk akan memudar. Yang tersisa adalah kenangan-kenangan yang indah, dan itu yang membuat orang jadi tambah kangen. Apalagi selama bersama dengan mantan, kan kita memberikan semua kenangan terbaik. Semua hal terbaik yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan memang hati manusia akan selalu terhubung kepada orang yang baik kepadanya, melakukan yang terbaik untuk dia. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati akan selalu mencintai orang yang baik kepadanya dan membenci orang yang tidak baik kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.